Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Lemah Gelu Mayit. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Kabut tebal menyelimuti jalan yang dilalui bus tua itu, seakan menutupi seluruh pandangan. Raka memandangi pemandangan yang samar-samar dari balik jendela. Hanya terlihat bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di antara asap putih yang melingkupi desa Giriwungu, tempat kelahirannya. Meski sudah bertahun-tahun meninggalkan desa ini, kehadiran kembali ke desa ini selalu menimbulkan rasa ganjil dalam dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang selalu menunggu untuk membawanya kembali. Raka sebenarnya tidak ingin pulang. Kota yang jauh lebih ramai dan penuh cahaya telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Tapi permintaan dari ibunya, Bu Sari, dan kabar bahwa kondisi ayahnya, Pak Wirya, semakin melemah, membuatnya terpaksa kembali. Ada rasa bersalah yang menyalip di hatinya karena meninggalkan orang tuanya di desa terpencil ini. Dan ia ingin menemani mereka setidaknya sampai keadaan ayahnya membaik. Saat bus berhenti di jalan kecil yang penuh dengan pepohonan rimbun di sekitarnya, Raka menghela napas panjang. Udara dingin dan lembab khas desa menyambutnya, membuat tubuhnya bergetar. Ia menuruni tangga bus, mengangkat koper tuanya, dan mulai melangkah menuju rumah keluarga yang tidak jauh dari tempat turun. Setibanya di depan rumah, Raka bisa merasakan ada yang berubah. Rumah itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat, seperti diselimuti oleh bayangan yang tak kasat mata. Dinding kayu yang dulu kuat kini terlihat lapuk, dengan lumut yang menjalar di beberapa bagian. Pohon besar di samping rumah yang biasanya rindang kini tampak menakutkan di bawah cahaya redup senja. "Raka!" Suara lirih ibunya terdengar dari pintu. Membuyarkan lamunannya, Bu Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tampak lelah. Namun ada sedikit senyum yang muncul saat melihat putranya. "Kau pulang juga akhirnya," kata Bu Sari dengan suara bergetar. "Iya Bu, bagaimana keadaan ayah?" tanya Raka sambil memeluk ibunya. Wajah Bu Sari berubah muram. "Ayahmu semakin parah. Dia sudah tidak bisa bicara banyak, hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur. Setiap malam dia mengigau, mengucapkan kata-kata yang tak jelas. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya." Raka tidak langsung menjawab, meski ia tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Kata-kata ibunya menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Ia kemudian mengikuti ibunya masuk ke rumah, menutup pintu di belakangnya seolah-olah mencoba menahan sesuatu yang ada di luar. Begitu masuk ke dalam rumah, Raka langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Rumah itu terasa lembab dan dingin meski tidak ada angin yang masuk. Raka memperhatikan sekeliling, foto-foto lama keluarganya yang masih tergantung di dinding, namun terlihat usang dan berdebu. Ada kesan seolah-olah rumah ini sudah lama tidak ditinggali, meski ia tahu ibunya selalu merawatnya. Mereka berjalan menuju kamar Pak Wirya. Di dalam kamar yang gelap itu, Raka melihat ayahnya yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat.
Wajahnya pucat dengan mata terpejam rapat, seakan-akan sedang bertarung dalam mimpi yang mengerikan. "Pak," Raka berbisik sambil menyentuh tangan ayahnya. Namun Pak Wirya hanya menggerakkan bibirnya tanpa suara, menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Raka menoleh ke arah ibunya dengan wajah cemas. "Dia sering mengigau, terutama di tengah malam," kata Bu Sari. Suaranya berbisik seakan takut ada yang mendengar. Kata-katanya tidak jelas, tapi seringkali dia menyebut nama seseorang. "Nyai Lara." "Hah? Nyai Lara?" Raka mengerutkan kening. "Siapa itu?" Bu Sari hanya menggeleng. Aku tidak tahu, nak. Aku tahu bahwa setiap kali nama itu disebut, udara di kamar ini terasa semakin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan." Raka menggigil mendengar perkataan ibunya, meskipun ia berusaha tidak memikirkan hal-hal mistis. Ada sesuatu dalam suara ibunya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Malam itu, Raka sulit tidur. Kamar lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak ia tempati, kini terasa asing dan menakutkan. Dinding kayu yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sunyi. Lampu yang digantung di langit-langit tampak berayun pelan, meski tidak ada angin. Di tengah keheningan malam, Raka mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu terdengar berat dan pelan. Mendekat ke arah kamarnya, Raka menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun, saat ia membuka pintu, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan hitam yang menggantung di sudut-sudut gelap rumah. Ia kembali ke tempat tidur, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini diikuti oleh suara berbisik, "Kembalikan." Raka merasa tubuhnya merinding. Bisikan itu terdengar dekat, seperti ada seseorang yang mengumandangkan kata-kata tepat di belakang telinganya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kesunyian yang semakin mencekam. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Raka, dan ia terus mendengar suara-suara aneh di seluruh rumahnya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk memberanikan diri bertanya kepada ibu tentang hal-hal ganjil yang dialami keluarganya. Namun, sebelum ia sempat bicara, Bu Sari memanggilnya ke ruang tamu dengan wajah yang pucat. "Raka, lihat ini." Bu Sari menunjuk ke lantai di depan pintu kamar. Di sana tergeletak segumpal tanah hitam berbentuk bulat seukuran kepalan tangan. Tanah itu tampak basah dan berbau anyir, seakan-akan baru saja diambil dari tempat yang lembab dan gelap. Saat Raka menyentuhnya, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan getaran yang tak biasa. Ini bukan tanah biasa," gumam Raka sambil menatap ibunya. Bu Sari mengangguk pelan, wajahnya tampak ketakutan. "Ini bukan tanah yang pertama kali, Raka. Setiap pagi, aku menemukan tanah seperti ini di depan pintu kamar kami. Aku mencoba membuangnya, tapi besoknya tanah ini muncul kembali." Raka mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia bukan hanya tentang ayahnya yang sakit, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu keluarganya yang tidak pernah ia ketahui. "Kita harus mencari bantuan," kata Raka, mencoba menenangkan ibunya. "Mungkin Pak Gunarto bisa membantu." Bu Sari mengangguk setuju meski wajahnya masih diliputi ketakutan. Siang itu, Raka dan Ibu Sari pergi menemui Pak Gunarto.
seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Setelah melihat tanah yang mereka bawa, wajah Pak Gunarto berubah pucat dan ia menarik napas dalam-dalam. "Itu tanah Gelumayit," bisik Pak Gunarto. "Tanah yang diambil dari kuburan, khususnya dari bantalan mayat di liang lahat. Ini bukan tanah biasa. Tanah ini digunakan untuk menebar kutukan." Raka menelan ludah, merasa jantungnya berdebar cepat. "Kutukan? Maksudnya ada yang mengirim kutukan kepada keluarga kami?" "Benar. Dan yang mengerikannya adalah orang yang punya dendam besar. Kutukan ini bukan sembarang kutukan. Ini adalah kutukan tanah Gelumayit, tanah yang membawa kemarahan dari dunia lain." Raka merasa seluruh tubuhnya bergetar. Pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya akhirnya terjawab. Namun jawaban itu jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. "Kalian harus sangat berhati-hati. Ada arwah yang tidak tenang dan dia menginginkan sesuatu dari kalian. Ini bukan kutukan yang bisa dihapus begitu saja," kata Pak Gunarto. Hari mulai gelap ketika Raka dan ibunya kembali dari rumah Pak Gunarto. Suasana desa semakin mencekam. Langit mendung dan angin bertiup kencang, seakan-akan alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sepanjang perjalanan pulang, Raka terus terbayang-bayang dengan kata-kata Pak Gunarto tentang kutukan tanah Gelumayit yang digunakan untuk membawa dendam dari dunia lain. Setibanya di rumah, Bu Sari langsung menuju kamar Pak Wirya yang masih terbaring tak berdaya. Sementara itu, Raka duduk di ruang tamu, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Pikiran tenang arwah mengincar keluarganya membuat tubuhnya menggigil, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena ia merasa tak berdaya. Di tengah keheningannya, ia melihat pintu kamar Pak Wirya terbuka perlahan, memperlihatkan sosok ayahnya yang tertidur dengan wajah yang pucat. Raka mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Udara terasa berat dan gelap, membuat napasnya menjadi sesak. Ia berusaha menenangkan diri dan berbisik dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika Raka berbalik, ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan gelap yang samar berdiri tegak dengan pandangan mata yang dingin dan kosong. Raka menggosok matanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi bayangan itu tetap ada, semakin jelas dan semakin nyata. Sosok itu berbisik, suaranya penuh kebencian. "Kembalikan, atau derita kalian tidak akan berakhir." Raka terdiam, jantungnya berdenyut kencang. Dia mencoba untuk mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Bayangan itu kemudian menghilang begitu saja, seolah-olah larut dalam kegelapan. Keesokan harinya, dengan rasa takut dan penasaran, Raka memutuskan untuk kembali menemui Pak Gunarto. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa tahu siapa sosok di balik semua ini. Setibanya di rumah Pak Gunarto, Raka segera menceritakan apa yang ia lihat malam sebelumnya. Pak Gunarto mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengangguk. "Aku kira sudah saatnya kau mengetahui siapa yang menghantui keluargamu. Namanya Nyai Lara Rumpaka. Ia bukan arwah sembarangan dan dendamnya lebih dalam daripada yang kau kira." Pak Gunarto kemudian mulai menceritakan tentang sosok Nyai Lara Rumpaka, seorang wanita yang hidup puluhan tahun lalu di desa Giriwungu.
Nyai Lara dikenal sebagai tabib desa, seorang wanita yang berilmu tinggi dan sering membantu penduduk desa dengan ilmu pengobatannya. Namun, hidupnya berakhir tragis. Dituduh sebagai penyebab kematian beberapa orang desa, Nyai Lara dihukum oleh para tetua dan keluarganya diusir. Tak lama setelah itu, ia ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Konon katanya, Nyai Lara dikubur di tempat yang tidak layak, tanpa doa, tanpa penyesalan dari siapapun. Ia dikuburkan bersama kebenciannya, dan sejak itu banyak kejadian aneh di desa ini, kata Pak Gunarto menatap Raka dengan tajam. Apakah keluargaku terlibat? Raka bertanya seperti itu kepada Pak Gunarto, meski dalam hatinya sudah tahu jawabannya. Pak Gunarto mengangguk pelan, kemudian berkata, keluargamu adalah salah satu yang dianggap ikut terlibat. Karena itulah arwah Nyai Lara mengincar keluargamu. Ia menuntut balas, menuntut dendam yang tak pernah padam. Raka merasakan darahnya berdesir mendengar cerita itu. Ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan roh Nyai Lara Rumpaka. Yang ia tahu hanyalah keluarganya kini berada dalam bahaya besar. Malam harinya, setelah mendengar cerita dari Pak Gunarto, Raka kembali ke rumah dengan hati yang kacau. Namun, ia mencoba menenangkan diri dan tidur di kamarnya, berharap esok akan membawa solusi. Namun, di tengah malam, ia dikejutkan oleh suara jeritan ibunya. Raka berlari ke kamar Busari dan menemukan ibunya duduk di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Tubuhnya gemetar hebat, Busari berkeringat dingin, matanya berkaca-kaca, seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. "Ibu, ada apa?" tanya Raka dengan cemas. Busari hanya bisa berbisik, Dia ada di sini, Raka. Dia ada di sini." Raka bingung, ibunya berbicara seperti itu. "Siapa, Bu? Siapa yang ibu lihat?" Busari menangis lalu memeluk Raka dengan erat. "Nyai Lara, dia datang dalam mimpi ibu. Wajahnya penuh darah, tangannya meraih ke arah ibu. Dia bilang bahwa dendamnya tidak akan berhenti sampai keluarganya dibalas." Raka merasa tubuhnya bergetar mendengar pengakuan ibunya. Mimpi buruk yang dialami Busari tampak sangat nyata, seolah-olah arwah Nyai Lara benar-benar hadir di kamar mereka malam itu. Raka berusaha menenangkan ibunya, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekedar mimpi buruk. Nyai Lara ingin keluarganya membayar atas kesalahan masa lalu, dan ia tak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Selang 2 hari kemudian, Raka memutuskan untuk mengunjungi kuburan Nyai Lara, tempat di mana tanah geluh mayit itu berasal. Ia merasa bahwa mungkin dengan datang ke tempat itu, ia bisa menemukan petunjuk untuk menghentikan kutukan ini. Ketika ia sampai di kuburan, suasana sekitar terasa mencekam. Pepohonan tua yang tumbuh di sekitar pemakaman tampak seperti tangan-tangan kurus yang menjulur ke arah langit. Dan tanah di bawahnya terasa lembab dan dingin. Raka berjalan melewati batu-batu nisan tua, mencari makam Nyai Lara Rumpaka. Akhirnya ia menemukan makam tersebut. Nisan tua tanpa nama, hanya ada tanda silang sederhana di atasnya. Tanah di sekitar makam tampak aneh, seakan-akan selalu lembab meski cuaca sedang cerah. Raka merasakan hawa dingin menusuk tulang dan samar-samar terdengar suara bisikan dari balik pepohonan. "Kembalikan, atau kalian akan menderita selamanya." Raka kaget mendengar suara tersebut, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak tahu apa yang harus dikembalikan.
Tapi suara itu membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang keluarganya ambil atau lakukan di masa lalu yang menjadi penyebab dari semua ini. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sisi makam. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari matanya. Pakaian putihnya lusuh dan tangan-tangannya terlihat kurus serta kuku-kuku yang panjang. Itu adalah sosok Nyai Lara Rumpaka yang selama ini menghantui keluarganya. Raka mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Nyai Lara mendekatinya, bibirnya bergetar seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Aku tidak akan berhenti sampai semuanya yang kau cintai merasakan deritaku," bisik Nyai Lara Rumpaka terdengar tepat di belakang telinganya. Raka hanya bisa menatap dalam ketakutan saat sosok itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkannya dalam kehampaan dan kegelapan di kuburan itu. Malam itu angin berhembus kencang di sekitar rumah keluarga Raka, seolah-olah membawa kabar buruk dari dunia lain. Raka dan ibunya, Busari, duduk di ruang tamu dalam keheningan. Sejak kepulangannya dari kuburan Nyai Lara, Raka merasa ada sesuatu yang telah berubah. Udara di dalam rumah terasa semakin berat dan seakan-akan ada bayangan yang selalu mengawasinya gerak demi gerak yang mereka lakukan. Pak Wirya, ayah si Raka yang biasanya hanya terbaring lemah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Setiap malam ia mengigau dengan suara yang tidak biasa. Bukan lagi suara lirih yang gemetar seperti orang sakit, melainkan suara berat dan serak yang penuh amarah. Kadang-kadang di sela-sela igoannya ia menyebut nama Nyai Lara berulang kali, seperti sedang berbicara dengannya di dunia lain. Raka yang mendengarkan itu semua merasakan kengerian yang tidak terlukiskan. Bagaimana mungkin ayahnya yang hampir tidak sadarkan diri bisa menyebut nama Nyai Lara dengan cara yang begitu menakutkan? Apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai dunia gaib ini? Malam berikutnya gangguan dari Nyai Lara semakin nyata. Pintu dan jendela di rumah mereka mulai terbuka dan tertutup sendiri di tengah malam, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Busari bahkan pernah melihat bayangan seorang wanita berdiri di lorong rumahnya dengan rambut yang panjang yang menjuntai dan wajah tertutup kegelapan. Raka dan ibunya mulai kehabisan akal. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi makhluk gaib ini yang semakin menebar teror di setiap sudut rumah. Mereka mulai mengalami kesulitan tidur dan setiap malam rasa takut itu semakin menghantui mereka. Pada suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara lirih yang berbisik di telinganya. "Kembalikan, atau kalian akan menyesal." Suara itu terdengar jelas, seperti ada seseorang yang membisikkan kata-kata itu tepat di belakang telinganya. Raka membuka matanya dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti kamarnya, seolah-olah bayangan malam itu adalah bagian dari sosok Nyai Lara yang tak kasat mata. Ia merasa tubuhnya bergetar, tidak ada lagi keraguan bahwa ini adalah peringatan dari Nyai Lara yang penuh dengan dendam. Kutukan itu nyata dan kini menghantui setiap aspek kehidupan keluarganya. Menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Raka memutuskan untuk kembali menemui Pak Gunarto. Namun kali ini dengan permintaan yang lebih mendesak. Ia meminta Pak Gunarto untuk membantu mengusir roh Nyai Lara yang terus menghantui keluarganya. Pak Gunarto mengerti situasinya dan menyarankan Raka untuk menemui seorang dukun sakti di desa sebelah, Mbah Surti. Ya, namanya adalah Mbah Surti. Terkenal dengan kemampuan spiritualnya yang kuat.
dan telah banyak membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Tanpa pikir panjang, Raka mengajak ibunya untuk menemui Mbah Surti meski jarak ke desa sebelah cukup jauh. Setibanya di rumah Mbah Surti, suasana terasa mencekam. Rumah kecil itu dikelilingi oleh hutan lebat dan di dalamnya terdapat banyak tanda-tanda mistis yang tidak dikenal oleh Raka. Mbah Surti duduk di sudut ruangan dengan mata yang tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa siapa yang melihatnya. Setelah mendengarkan cerita Raka dan Bu Sari, Mbah Surti mengangguk perlahan. Kalian sedang dihantui oleh roh yang tidak tenang, roh yang membawa dendam besar. Nyai Lara Rumpaka, dia bukan arwah biasa. Dia terlihat dengan dunia ini oleh kutukan yang tak bisa sembarang orang lenyapkan. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Mbah Surti mengambil segumpal tanah dari dalam kendi dan menaruhnya di depannya. Tanah ini adalah bagian dari tanah geluh mayit yang telah dikutuk. Kalian harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Tapi sebelum itu ada upacara yang harus dilakukan. Tanpa upacara ini, Nyai Lara tidak akan pernah tenang. Mbah Surti menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual pembersihan di kuburan Nyai Lara Rumpaka pada tengah malam. Ritual ini membutuhkan keberanian yang besar karena mereka harus berhadapan langsung dengan arwah Nyai Lara. Mereka harus meminta maaf dan memohon kepada arwah tersebut untuk melepaskan dendamnya, atau Nyai Lara akan terus menghantui mereka.